Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, mengingatkan kita semuanya untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan dilarang berkerumun, serta mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun. COVID belum akan berakhir. Sampai kapan, kita pun belum bisa memberikan jawabannya. Dalam waktu dekat ini, kita juga akan menyelenggarakan serangkaian liburan, libur Natal dan libur Tahun Baru. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengajak kita semua untuk liburan aman dan nyaman tanpa jalan-jalan. Liburan yang aman dan nyaman tanpa bepergian. Liburan yang aman dan nyaman di rumah saja, mengingat dalam kurun waktu 2-3 minggu yang akan datang, akan terjadi cuaca ekstrim di sejumlah daerah di wilayah tanah air. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Halo pemirsa, selamat siang. Senang sekali saya Egit Hapsari bisa kembali hadir menemani Anda hari ini. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya dalam beraktivitas. Nah, seperti yang telah kita dengar bersama tadi, pesan dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Bapak Doni Monardo. Mari kita liburan aman dan nyaman tanpa jalan-jalan, tanpa bepergian dan tetap di rumah aja. Serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dimanapun. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah update Rumah Sakit Darurat COVID-19 libur aman tanpa bepergian yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, libur panjang ini selalu mendorong masyarakat untuk bepergian. Padahal peningkatan pergerakan dan kerumunan masyarakat berdampak pada amplifikasi kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, jika terus berlanjut, ini maka akan berpengaruh terhadap fasilitas dan layanan kesehatan, bahkan kasus kematian akibat COVID-19 yang terus meningkat. Di tingkat nasional, kasus kematian meningkat 3% dibandingkan dengan minggu lalu. Nah, pengalaman ini harus menjadi alarm untuk kita semua. Karena itu perubahan perilaku dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan ini mutlak dilakukan. Nah, bagaimana pentingnya menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi lagi peningkatan kasus positif setelah liburan nanti? Telah hadir di studio siang hari ini narasumber pertama kita, Maijen TNI Dr. Tugas Ratmono SPS MARS MH selaku Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19. Selamat siang Pak Tugas. Selamat siang Mbak Git. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Dan tetap semangat ya Pak Tugas tetap ya. Semangat, harus semangat terus. Harus semangat terus. Nah, narasumber kedua kita tak lain dan tak bukan adalah Dr. Sony Hari B. Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Gimana kabar Pak Sony? Baik, alhamdulillah Mbak Egit. Wah, selalu baik dan semangat ya. Terima kasih sudah hadir tuh Pak Sony dan Dokter Tugas ya. Nah pemirsa, sebelum memulai perbincangan kali ini, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Seperti biasa sebelum mulai diskusi kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu ya. Silakan Pak Sony dan Dokter Tugas.
Nah, oke, pertama-tama sesuai dengan topik dialog kita siang hari ini, saya akan bertanya dulu pertama-tama untuk Majen Tugas ya. Pak Tugas, ini kan beberapa waktu lalu nih Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini kabarnya tidak lagi menerima pasien OTG atau yang tanpa gejala ya Pak ya. Karena tingkat keterisian ini sudah mencapai 70%, apa betul demikian? Iya, jadi beberapa minggu ini memang kita hanya satu tower yang untuk OTG hanya satu tower sekarang. Jadi 3 tower kita pakai untuk merawat gejala ringan dan sedang. Jadi akhirnya kita akan katakanlah bergantian dengan tower 8 yang di Pademangan. Jadi di sana kalau tower 8 sudah meningkat ya kita di stop di sana, kemudian kami mengisi lagi. Meningkat lagi kami isi di tower 5 gitu ya. Kita stop masuk ke tower 8. Jadi dan juga ke tempat-tempat isolasi yang OTG di DKI Jakarta. Jadi ini adalah suatu koordinasi yang saya kira sampai saat ini sangat bagus. Artinya betul-betul tidak terima sama sekali, tapi ini hanya bergiliran kira-kira. Mudah-mudahan ini menjadi suatu langkah yang baik. Dan saat ini tower 5 ini adalah huniannya 69,87%. Jadi ini masih ada 400 bed lebih lah kita kira yang bisa menampung, dan ini kita terus pantau dengan tower 8 sehingga tower OTG ini betul-betul optimal untuk memberikan layanan pada pasien. Nah, tower 5 dan tower 8 ini memang diperuntukkan untuk yang tanpa gejala ya Pak ya? Iya, jadi tower 5 dan tower 8 di Pademangan, tower 5 itu di kawasan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet di Kemayoran ya. Oke, jadi bukan berarti Wisma Atlet tidak lagi menerima pasien tanpa gejala, tapi hanya bergiliran saja, yang ini perlu digarisbawahi ya Pak? Ya, kita atur gitu, Iya. atur koordinasi sedemikian rupa sehingga ini adalah memberikan suatu kenyamanan, karena kita betul-betul harus memperhatikan para perawat, para dokter gitu ya, dan para tenaga yang lain supaya mereka betul-betul dalam kondisi yang selalu fresh. Karena dengan meningkatnya katakanlah sampai di atas 80% pasti akan memberikan suatu tingkat volume pekerjaan yang tinggi, kelelahan dan stresor yang lebih tinggi. Ini yang kita harus jaga betul ya. Iya, benar-benar harus dijaga ya, karena tenaga kesehatan ini kan garda terdepannya ya Pak ya. Nah, bagaimana lantas dengan kondisi pasien tanpa gejala lainnya nih Pak Tugas, yang saat ini mungkin sedang dirawat di Wisma Atlet? Nah, jika ini jumlah pasien dengan tanpa gejala ini terus bertambah, apakah ada kemungkinan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan atau lokasi lain? Tentunya kita sudah selalu koordinasi dengan Dinas DKI katakanlah ya, kemudian dengan yang tower tower 8, 9 di sana ya. Kemarin dalam kesepakatan suatu rapat kemarin kita sudah kita tentukan bahwa nantinya kita akan fokuskan yang OTG kira-kira di tower 8 dan 9. Jadi kemudian yang bergejala difokuskan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 yang saat ini itu antara tower 4, 5, 6 dan 7. Jadi ini suatu langkah yang kalau memang betul-betul angkanya betul-betul di atas 80% di tower yang saat ini kita pakai. Sehingga nanti kita harapkan itu akan terfokus gitu ya, untuk yang bergejala dan tanpa gejala betul-betul fokus dalam suatu pelayanan yang kita berikan gitu. Baik Pak Tugas. Nah, sekarang saya ke Pak Sony. Pak Sony, ini kan kita sudah semakin dekat dengan momentum liburan akhir tahun ya Pak Sony. Dan kalau kita berkaca pada pengalaman sebelumnya ini, bahwa liburan ini identik dengan bepergian ya Pak. Nah, efek liburan ini sebelumnya memberi pengalaman bahwa adanya peningkatan kasus beberapa bulan lalu. Gimana Pak Sony supaya masyarakat yang kekeh banget ingin keluar rumah ini bisa tetap aman? Jadi aman untuk dirinya dan juga aman untuk orang di sekitarnya. Ya Mbak Igit, jadi semua orang harus paham bahwa kita masih dalam kondisi pandemi. Saya kadang-kadang kami di Satgas sama Pak Tugas juga melihat ini sudah ramai sekali seolah-olah pandemi sudah berakhir. Betul. Itu yang harus dipahami bahwa kita masih dalam masa pandemi, dan bahkan tingkat penularannya masih tinggi ya, terjadi penularan terus. Positivity rate kita minggu ini sudah di angka 18%, dan itu menjadi sebuah alarm sebetulnya.
Nah, agar penularan tidak semakin tinggi, maka hal yang paling penting adalah mobilitas bisa dikendalikan sebetulnya. Nah, kita juga bisa belajar dari kasus selama libur panjang kemarin ya. Pada bulan Mei ketika libur Idul Fitri, itu 2 minggu setelah libur Idul Fitri, kasus itu naik sekitar 69 sampai 93%. Wow. Lalu kemudian pada liburan Agustus, libur HUT RI, itu kasus tuh naik setelah 2 minggu itu kira-kira 58 sampai 118%. Lalu kemudian Oktober kemarin yang paling baru di akhir Oktober, walaupun kita juga sudah membangun narasi jangan libur ya, artinya liburan aman, nyaman, tanpa kerumunan, itu ternyata naik juga kasusnya di 17 sampai 22%. Walaupun ada kecenderungan ini semakin lama semakin rendah ya, artinya tetap terjadi peningkatan kasus positif, tetapi kelihatannya masyarakat sudah mulai bisa melakukan protokol kesehatan. Nah, itu tadi data dari kasus positif. Kami juga mengamati bahwa setiap libur panjang selalu terjadi penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi mulai libur panjang Oktober kemarin bahkan kepatuhan terhadap memakai masker itu turun terus. Ini terbawa suasana atau gimana? Iya, kan gini. Kalau pakai masker itu dan juga cuci tangan itu keputusan individu, ya. Tapi begitu jaga jarak itu keputusan bersama. Jadi nggak bisa saya ini berusaha menjaga jarak tanpa orang lain berusaha menjaga jarak juga. Ada keputusan orang lain kan di sana. Sehingga kerumunan yang paling sulit. Padahal kita tahu bahwa dalam kerumunan itu potensi penularannya sangat tinggi. Berbeda dengan banyak penyakit menular lainnya yang menunjukkan gejala, ya. Ternyata COVID-19 ini kan Pak tugas yang lebih tahu Pak dokter. Lebih banyak yang tidak menunjukkan gejala sehingga harus dites baru tahu bahwa dia positif kan gitu. Nah, ini dampaknya bagi mereka yang berjalan-jalan lalu kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan dan dia memiliki virus bisa menularkan. Oleh karenanya Pak Kasatgas, Ketua Satgas Letjen Doni sudah mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 bahwa setiap orang yang bepergian wajib menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. 3M itu tadi ya. Betul. Mungkin ini bisa dilihat juga surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang beredar juga di masyarakat kemarin ya Pak ya. Mungkin poin per poinnya ini karena memang masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia dan ini harus ada langkah-langkah untuk mengurangi risiko dengan tadi menerapkan protokol kesehatan 3M. Tapi ini kan liburan seperti yang Pak Sony bilang tadi, justru di saat liburan ini tingkat kepatuhan semakin menurun. Ini faktor-faktornya apa Pak Sony dan bagaimana untuk liburan panjang kali ini kita tidak mengulang kesalahan yang sama dengan perubahan perilaku? Ya, jadi pertama memakai masker itu bisa turun karena mungkin tidak membawa cadangan masker, ya. Nah ini juga berbahaya dan juga gini, kami mengingatkan, tadi Pak Doni juga sudah mengingatkan bahwa kita ini di puncak musim hujan. Ada potensi cuaca ekstrim yang bisa menyebabkan terjadinya bencana, ya. Nah kemudian dalam kondisi misalkan orang kehujanan, naik motor dan seterusnya, maskernya kemudian basah, itu kan juga harus diganti ya. Nah cuma memang tidak semua orang siap ternyata. Makanya kami berulang kali menyampaikan bahwa kalau liburan panjang dan harus bepergian, harus menyiapkan masker cadangan secukupnya. Jadi betul-betul cukup, jangan sampai kurang. Lalu kemudian kita juga mendorong orang untuk terus ya mencoba menjaga jarak. Lalu kemudian seperti ini deh. Kadang-kadang orang tuh kan kalau karena bepergian tidak makan di rumah ya, maka harus makan dan membuka masker. Betul. Nah, pada tempat-tempat yang tertutup di dalam moda transportasi, membuka masker, lalu kemudian makan dan berbicara itu berpotensi untuk menularkan. Nah, makanya kami ini dengan surat edarannya Pak Doni itu mengatur sebetulnya ya, memberikan regulasi atau memberikan arahan bagaimana langkah-langkah untuk mengurangi risiko penularan melalui perjalanan yang aman.
Jadi silakan dicek juga surat edaran ini dan juga diimplementasikan ya jika memang sudah terlanjur atau harus bepergian di akhir tahun nanti ya. Oke, saya ke Majen tugas lagi. Pak Tugas, ini kan pasien bertambah. Nah, ini berarti kebutuhan tenaga kesehatan ini otomatis ikut bertambah. Nah, kalaupun pemerintah menambah fasilitas dan juga tenaga kesehatan, tapi jumlah pasien ini terus bertambah. Ini pasti tidak akan ada titik akhirnya ya Pak Tugas ya. Lantas bagaimana tanggapan Pak Tugas soal hal ini? Ya, ini yang menjadi masalah ya. Jadi sejak awal sebenarnya kita sudah atau Satgas ya sudah berulang kali oleh Ketua Satgas diingatkan bagaimana kita betul-betul yang paling penting adalah bagaimana menjaga di sistem penularan ya. Jadi bagaimana memutus rantai penularan itu dengan baik, yaitu dengan bagaimana mengendalikan bahwa di komunitas atau di masyarakat itu betul-betul jangan sampai tertular dan menularkan gitu. Ya, artinya kita tempatkan bahwa masyarakat itu adalah garda terdepan sebenarnya. Dan rumah sakit atau fasilitas kesehatan ini adalah benteng terakhir. Jadi kalau ada yang sakit itu baru ke rumah sakit. Nah, tadi kan memang permasalahannya kita sudah siapkan fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan yang terus kita tambah dan seterusnya, ada batasnya saya kira. Nah, karena jumlah tentunya ini tidak bisa tidak berbanding atau tidak seproporsional dengan jumlah yang masuk, sehingga pasti akan munculkan suatu kewalahan. Di sinilah saya kira yang paling penting adalah kami di jajaran fasilitas kesehatan betul-betul meningkatkan kualitas dan fasilitas untuk melayani dengan baik. Namun ini adalah ada keterbatasan. Sehingga ini yang sangat penting adalah mari bersama-sama di masyarakat jangan sampai tertular, itulah yang paling penting. Sehingga tadi yang sampaikan oleh Bapak Sony tadi, bagaimana perilaku itu untuk melakukan disiplin protokol kesehatan sangat penting di situ. Jadi inilah yang kita harus sama-sama betul-betul mari bersama-sama untuk memahami persis bahwa masyarakat adalah garda terdepan untuk tidak tertular, sehingga garda atau benteng terakhir ini tidak dibanjiri oleh pasien dan menjadi suatu kewalahan bersama di situ. Jadi inilah yang sangat penting kita harus mari sadari bersama-sama. Ya. Baik, masyarakat juga perlu sadar ya. Memang pemerintah menyediakan wisma atlet dan fasilitas kesehatan, tapi bukan berarti fasilitas kesehatan dan tenaga medis ini unlimited ya. Ini ada batasnya ya. Jadi memang harus betul-betul ditekan. Oke Pak Tugas. Nah, saya ke Pak Sony lagi. Pak Sony, ini kan jika melihat perkembangan terakhir, pandemi ini masih akan terus berlangsung, kemungkinan begitu. Nah, apa dengan demikian duta perubahan perilaku ini perlu ditambah, Pak? Ya, jadi betul sekali ya, kita nih juga sangat khawatir kalau terjadi penularan dalam jumlah yang sangat tinggi, lalu kemudian membanjiri fasilitas kesehatan kita. Bukan hanya ketersediaan tempat tidur loh, ketersediaan SDM kita juga terbatas. Ya, tempat tidurnya ada, nggak ada yang ngurusi, dokternya, perawatnya kan sulit juga. Nah, jadi kita berharap jangan sampai terjadi penularan yang tinggi. Ini betul-betul harus menjadi catatan di masa liburan kita kali ini. Harus ada kesadaran kolektif, kesadaran bangsa untuk jangan sampai sebagai ujung tombak tadi, Pak Dokter Tugas sudah sampaikan, jangan sampai sebagai ujung tombak ini bobol ya sampai ke benteng terakhir. Kalau benteng terakhir bobol ya apalagi yang menjadi penahan kita. Oleh karenanya betul, Duta Perubahan Perilaku ini kami dorong ya Mbak Igit. Jadi sekarang jumlahnya memang 52.600 kira-kira seluruh Indonesia. Tetapi kan mengedukasi sekian banyak orang ya per hari ini kalau tidak salah ini datanya sudah meningkat ya jadi 52.600. Per hari ini sudah 33 juta orang yang diedukasi. Ya, tetapi gini, negara semaju Asia Timur yang sudah sangat patuh masyarakatnya terhadap protokol kesehatan, itu pemerintahnya walaupun tahu masyarakatnya sudah disiplin, pemerintahnya mengulang-ulang edukasinya berkali-kali. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti mengedukasi walaupun kepatuhan sudah sangat tinggi. Nah, apalagi di masyarakat kita nih yang kepatuhan, pengetahuannya sudah tinggi, tetapi kepatuhan ini masih belum konsisten. Kadang tinggi, kadang rendah. Kami kan punya monitoring perubahan perilaku tuh mengamati terus tuh, naik turun kadang-kadang. Nah, kemudian para duta perubahan perilaku ini memang kami dorong khusus untuk liburan ini membangun narasi tentang liburan
aman, nyaman tanpa jalan-jalan, tanpa bepergian dan seterusnya. Tapi memang terus terang ini kan butuh partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Betul-betul. Nah, di samping 52.000 orang yang sudah mendaftar sebagai duta perubahan perilaku ini, mungkin gimana Pak Sony supaya bisa mendorong supaya masyarakat ini bisa menjadi duta perubahan perilaku dulu buat dirinya sendiri? Betul, memang yang tugas pertama dari duta perubahan perilaku adalah menjadi teladan. Kalau menjadi teladan, dia harus melakukan kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara konsisten. Dan kami berharap dalam pelaksanaan libur panjang kali ini, bukan hanya keamanan dalam pelaksanaan liburannya, kami juga berharap teman-teman Satgas daerah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Karena kalau pengawasannya tidak ketat, bobol, ini yang menjadi dampak tuh benteng terakhir. Betul-betul kita harus paham itu tuh, dan kita berharap jangan sampai lalu kemudian nanti setelah liburan ini efek 2 minggunya menciptakan efek domino yang panjang lagi ke depannya. Jadi kita berharap pandemi ini cepat berakhir dengan partisipasi semua pihak. Nah, itu harapan kita bersama ya Pak. Nah, Pak Tugas ini kan Pak Tugas sudah memimpin rumah sakit darurat selama hampir 10 bulan ya Pak ya. Mungkin sudah paham juga akan fluktuasi pasien di Wisma Atlet. Nah, pada momen apa saja Pak lonjakan kasus ini terjadi untuk mengingatkan lagi nih agar masyarakat ini bijak menghadapi momen libur panjang akhir tahun? Ya, kalau kita lihat grafik kita buat grafik di Rumah Sakit Darurat COVID-19, ini hampir sama sama mengikuti apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Sony tadi ya, liburan-liburan itu ya, mulai libur Mei, kemudian Agustus, kemudian Oktober, ya kita meningkat terus. Jadi bahkan saat ini kalau kita lihat itu meningkat itu lebih tinggi grafiknya dibanding yang saat September di sana. Jadi ini betul-betul setelah ada libur gitu ya. Awalnya kita melihat dengan libur gitu terus meningkat. Tapi ternyata konsisten ini. Jadi setelah ada libur panjang, kemudian ada hal-hal yang memungkinkan untuk terjadinya suatu kontak satu dengan yang lain, itu bisa memungkinkan sekali adalah peningkatan untuk penularan. Itu kita lihat di Wisma Atlet ini itu memang terus meningkat gitu. Bahkan sampai saat ini pun masih terus meningkat ini. Jadi inilah yang saya kira ini betul-betul kita harus sadari bersama gitu ya, bahwa dengan pola-pola seperti itu kiranya memang kita harus sama-sama semuanya betul-betul sadar betul, disiplin betul, konsisten. Ini yang saya kira yang paling penting adalah konsisten. Ya? Jangan kendor untuk betul-betul disiplin protokol kesehatan. Saya kira itu yang kita harus kesan dari suatu lonjakan-lonjakan, pola-pola yang terlihat bahwa inilah, mari jangan kendor, jangan lengah, kemudian selalu waspada secara konsisten. Ini yang kita perlukan di situ. Ya. Walaupun kita mungkin lelah sudah 10 bulan, ini please tetap konsisten ya, karena ini belum libur akhir tahun saja okupansinya sudah mencapai 70% ya Pak Tugas. Jadi please ingat tadi pesan dari Ketua Satgas COVID-19, liburan aman, nyaman, tanpa bepergian ya. Nah oke, Pak Sony, ini kan kebiasaan baru ini akan menjadi budaya baru ya nantinya ya. Sedangkan untuk mengubah kebiasaan ini kan nggak mudah ya, karena butuh proses. Nah, gimana caranya sih Pak supaya kita tuh selalu terdorong untuk disiplin melakukan perubahan-perubahan? Jadi Mbak Egit, kalau dari data yang kami amati, 52% dari penduduk kita itu sudah mulai terbiasa ya dengan 3M. Tapi 48% itu masih cenderung terpaksa. Jadi kan pertama tuh biasa ya Pak. Pak Dokter Tugas dulu jadi tentara kan dilatih terus ya supaya menjadi kebiasaan. Jadi dari terpaksa menjadi terbiasa, dari terbiasa menjadi luar biasa. Itu harapan kita. Tapi kita udah punya modal, 52% itu udah mulai jadi kebiasaan. Nah, kita berharap ini menjadi sebuah norma baru, di mana orang yang tidak memakai masker adalah orang yang secara sosial akan dikucilkan atau disalahkan. Ya, kan kita juga banyak tuh norma-norma yang berkembang di masyarakat, norma sosial, di mana kalau orang melanggar norma tersebut maka ada perasaan malu. Nah, ini yang kita dorong sama dengan budaya antri dan seterusnya. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar punya norma baru. Mereka yang tidak mau pakai masker, mereka yang tidak mau menjaga jarak,
mereka yang membuat kerumunan dan malas mencuci tangan itu adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan norma baru kita gitu. Nah, kalau ada himbauan nggak dari Pak Sony sendiri supaya kita semua ini jangan lelah dan juga tetap semangat gitu, disiplin menerapkan protokol kesehatan, utamanya nih untuk menahan diri tidak liburan dan tidak mudik. Iya, kita tuh harus sabar. Pengalaman dari kasus flu Spanyol, pengalaman sejarah ya. Tahun 1918 bulan Februari pertama kali terjadi flu Spanyol. Terus kemudian orang itu 6 bulan kemudian mulai jenuh, keluar rumah dan seterusnya. Pada Agustus 1918 terjadi the second wave dan terjadi ledakan kematian. Hanya karena mereka tidak tahan. Padahal pada saat Perang Dunia Pertama di tahun-tahun itu sebelumnya, orang itu tahan untuk ada di rumah. Tapi begitu kasus flu Spanyol, orang hanya bertahan selama 6 bulan. Jadi ingat, ini adalah perang dan kita masih dalam suasana perang, sehingga semua harus betul-betul sadar ini berbahaya dan kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan bepergian dulu, mengurangi risiko penularan. Oke, harus tetap konsisten maupun 10 bulan ataupun beberapa bulan kemudian nanti ya. Oke, terakhir pertanyaan untuk Pak Tugas nih. Ada himbauan untuk Pak Tugas untuk masyarakat ini dalam menyikapi libur akhir tahun ini Pak, dan juga untuk para tenaga kesehatan yang sudah 10 bulan terakhir terus berjuang di garda depan menangani pasien. Ya, saya kira selalu kita berulang-ulang terus untuk mengajak semua masyarakat ya, bahwa kita betul-betul harus melakukan disiplin protokol kesehatan secara konsisten. Dan ini dalam libur ya sebaiknya udahlah di rumah sajalah. Sesuai dengan imbauan dari Bapak Ketua Satgas juga, marilah lebih baik di rumah bersama keluarga dengan selalu mematuhi atau disiplin dengan protokol kesehatan. Dan inilah salah satu atau ini adalah upaya yang sebagai masyarakat menjadi pahlawan-pahlawan untuk begitu memutus rantai penularan. Ini yang sangat berharga bagi kita semua selaku tenaga kesehatan. Nah, bagi tenaga kesehatan tentunya khususnya di Wisma Atlet ini kita sudah 10 bulan dan tentunya telah melakukan suatu penanganan yang luar biasa dengan beban yang luar biasa, tapi kami juga selalu mengajak ya, walaupun ini luar biasa dituntut dengan tenaga, pikiran dan bahkan mempertaruhkan jiwa di sana, ya kita harus selalu tetap gembira. Walaupun dengan kelelahan yang luar biasa kita tetap gembira, tetap semangat dan selalu jangan lupa bahagia untuk kita menjaga imunitas kita dengan baik. Dan saya kira kita di Wisma Atlet khususnya kita sudah bersama-sama selama 10 bulan ini dan kita lihat memang kita satu perjuangan untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik, dan itulah moral dari kita bahwa kita memberikan secara kemanusiaan untuk berjuang menolong orang lain. Itulah moral kita untuk selalu tetap gembira, tetap semangat, tetap bahagia untuk memberikan pelayanan. Hati yang gembira adalah obat ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Tugas dan juga Pak Sony sudah hadir untuk berbincang dalam dialog siang hari ini. Semoga sehat-sehat kita semua ya Pak ya. Amin. Nah, pemirsa, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin, patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan ini belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa ini bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Dengan demikian saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Hari dengan 3 wajib iman, wajib amal.